Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas. Nah, how are you today? Miss harap kabar kalian hari ini baik-baik saja, tidak kurang satu apapun. Nah, jadi hari ini pertemuan pertama kita ya di semester genap untuk mata pelajaran matematika wajib. Nah, mungkin di sini ada yang bertanya-tanya ya, kenapa gurunya Missnya beda lagi gitu ya sama yang kemarin ya. Nah, jadi untuk semester genap dan seterusnya, insya Allah nanti Miss yang akan mengajari kalian untuk mata pelajaran matematika wajib. Nah, perkenalkan nama Miss Kanura. Nah, di sini ada profil Miss. Tempat tanggal lahir Miss Medan 12 Januari 1994. Nah, alamat Miss kalau sesuai KTP ya, Jalan Lingkungan 25 Medan Lembuhan, tapi Miss domisilinya di Medan Petisah. Nah, nomor handphone Miss adalah seperti yang ada di slide. Jadi bisa telepon atau WA kalau misalnya ada tugas atau soal-soal yang mungkin ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan. Pendidikan terakhir Miss adalah S1 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Medan. Nah, untuk pertemuan perdana ini, Miss mau menjelaskan learning kontrak kita ya, kontrak belajar kita. Nah, jadi pertemuan pertama ini kita masih relax dulu ya, biar jadi kayak pemanasan dulu nih sebelum nanti masuk ke topik yang lebih serius lagi. Nah, jadi kita relax dulu untuk pertemuan perdana kali ini. Nah, di sini Miss mau menjelaskan kontrak belajar kita. Nah, untuk bagian pertama, Miss mau menjelaskan setiap siswa kalian wajib hadir dan mengisi daftar hadir, yakni mengisi nama, kelas, dan pertemuan pada link yang sudah disediakan di Google Classroom nanti yang Miss akan bagikan. Yang kedua, setiap siswa wajib mengikuti pembelajaran di Google Classroom pada waktu yang telah ditetapkan. Jika kalian tidak mengikuti, maka Miss anggap kalian absen ya. Nah, yang ketiga adalah setiap siswa wajib menonton video pembelajaran dan mencatat rumus-rumus penting ya, karena matematika itu erat kaitannya sama rumus-rumus. Nah, jadi kalau kalian nggak catat rumusnya bakal keriuhan nantinya gitu ketika ada PR atau ada ujian. Nah, jadi untuk catatan ini Miss harap kalian menyampul bukunya dengan kertas manila warna hijau ya. Nah, jadi bisa dilanjutkan nih dari Miss Willa kemarin ya, itu dia untuk buku catatan khusus. Nah, ini ada catatan nih untuk kelas 10 dan 11. Berhubung nanti kita ada materi yang berhubungan dengan menggambar-gambar ya kan. Nah, jadi Miss harapkan kalian untuk buku catatannya dibuat ke dalam buku khusus matematika atau buku kotak kecil-kecil ya, bukan yang besar-besar ya untuk anak TK itu ya, enggak. Jadi yang kecil-kecil. Nanti di situ bacanya mathematics book, bisa dibeli di toko buku terdekat ya, itu dia, atau di supermarket. Nah, untuk kontrak belajar yang kedua ya, kontrak belajar kedua di sini adalah setiap siswa wajib mengerjakan soal-soal latihan yang diberikan setiap pertemuannya pada buku latihan. Nah, jadi di sini harapan Miss warnanya berbeda ya, biar nggak salah nulis nanti. Di sampul kertas manila warna biru. Nah, untuk yang selanjutnya, kalau misalnya ada penugasan di luar Google Classroom untuk nilai tambahan, nah nanti bisa kirim ke email Miss ya di kanuramarekan94@gmail.com. Nah, di sini kita masuk ke hal yang cukup penting ya untuk kalian anak-anak Miss. Nah, di sini aspek penilaian semester genap itu ada 5 ya, 5 aspek yang kita harus perhatikan ya untuk kalian semua. Nah, yang pertama adalah ujian tengah semester atau UTS ya atau MID. Nah, di sini bobotnya itu adalah 25% ya, itu dia. Nah, yang kedua adalah ujian akhir semester atau UAS. Ini bobotnya lumayan tinggi ya, karena ini ujian final 30%. Nah, yang ketiga sikap. Nah, untuk apa pintar tapi sikapnya tidak bagus, attitude-nya tidak bagus. Nah, jadi untuk sikap itu bobotnya adalah 15%. Next, tugas. Nah, tugas juga perlu ya sebagai latihan kalian, review apakah sudah memahami atau masih masih belum terlalu memahami gitu. Nah, di sini tugas itu bobotnya adalah 20%. Nah, untuk kehadiran
cukup penting juga ya, itu adalah bobotnya 10%. Oke, nah tadi kan kita udah bahas tentang aspek penilaian semester genap ini ya kan. Nah sekarang kita bahas materi sedikit ya. Nah jadi untuk pertemuan perdana ini kita tidak terlalu berat-berat dulu untuk pembahasan materi yang lebih lengkap dan soal-soal itu di pertemuan yang selanjutnya. Nah di sini Miss mau kasih gambaran dulu ya. Nah kita mau belajar apa sih di awal ini ya? Nah untuk kelas 12 kita belajarnya statistika. Nah ini pelajaran yang paling paling mudah, paling enak dibanding materi-materi yang lain mungkin ya. Nah jadi di sini ini pendalaman dari materi yang kelas 9 SMP ya. Nah dulu kan udah belajar tuh ya mean, modus dan kawan-kawannya. Nah di sini juga sama rumusannya, tapi ada ada pengembangan sedikit gitu ya. Nggak terlalu sulit, asal tekun ya, mau diulang-ulang pasti bakal ingat rumusannya. Nah kita ulang sedikit ya. Statistika itu apa sih pengertiannya? Kalau ada yang lupa ya kan? Statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data. Tentang pengumpulan data, pengolahan data, dan lalu datanya disajikan atau penyajian data. Nah, berbicara mengenai data, ini kita harus mengenal beberapa istilah ya. Yang pertama adalah populasi. Nah, populasi ini pengertiannya apa, Miss? Nah, ini adalah seluruh objek yang akan diteliti, yang akan diamati. Contohnya itu adalah seluruh siswa-siswi SMA swasta Namira, itu populasinya ya. Nah, yang bagian kedua adalah sampel. Sampel itu apa, Miss, pengertiannya? Sampel itu adalah bagian dari populasi yang akan diteliti. Nah, sampel ini lebih kecil ruang lingkupnya ya. Kalau populasi tadi udah besar, ini sampel lebih sedikit ya, itu dia. Nah, contohnya adalah siswa-siswi kelas 12 Ibnu Rushdi atau siswa-siswi kelas 12 Ibnu Rushdi atau siswa-siswi kelas 12 Al-Kindi. Itu contoh sampelnya ya. Nah, gimana sih kita bisa mengolah datanya itu ya kan? Nah, tadi kan di awal harus dikumpulkan dulu datanya ya. Nah, jadi teknik untuk mengumpulkan datanya antara lain adalah yang pertama bisa kita lakukan dengan interview atau wawancara ke respondennya ya, ke orang yang mau kita teliti atau kita amati. Nah, yang kedua adalah mengisi lembar pertanyaan atau questionnaire ya. Kita kasih mereka semacam tabel-tabel, nah mereka yang akan mengisi. Nah, itulah yang akan kita amati ya, kita lakukan observasi. Nah, setelah kita dapatkan datanya tadi dari kuesioner itu yang sudah kita isi, nah baru kita simpulkan ya. Nah, itu dia. Nah, jadi atau bisa juga menggunakan data yang sudah ada sebelumnya ya, tinggal kita tarik kesimpulan. Nah, next, menurut sifatnya data itu terbagi dua. Nah, yang pertama itu adalah data kuantitatif. Nah, kuantitatif berarti dia jumlah atau angka. Nah, jadi pengertiannya adalah data kuantitatif itu adalah data yang berupa angka atau bilangan. Contoh nih ya, tinggi badan murid, berat badan, apalagi ya, nilai rapot. Nah, itu ya, itu adalah data kuantitatif. Sedangkan yang kedua adalah data kualitatif. Nah, jangan sampai kebalik ya. Data kualitatif itu kaitannya sama kualitas. Nah, jadi di sini data kualitatifnya itu adalah data yang berbentuk bukan bilangan. Maksudnya gimana, Miss? Nah, jadi dia di sini lebih ke ini ya, ke kata-kata. Contoh, data mengenai kualitas pelayanan publik ya. Baik itu kategorinya sangat baik, sedang maupun kurang ya. Nah, yang terakhir ini yang paling penting ya, yang bakal kita kupas nanti pertemuan selanjutnya, itu adalah pengukuran data. Jadi pengukuran data itu terbagi tiga. Nah, yang pertama itu adalah ukuran pemusatan data, kedua adalah ukuran letak data, yang ketiga adalah ukuran penyebaran data. Nah, ini udah kita bahas nih ketika SMP dulu ya. Pemusatan data itu hanya 3, mean,
atau rata-rata. Kedua adalah modus atau nilai yang paling sering muncul ya, bukan modal dusta ya, modus ya. Nah, yang ketiga adalah median, itu adalah nilai tengah. Kalau lupa ya kan, apa ya rumus mediannya? Ingat aja median jalan, kan di tengah-tengah kan, berarti itu mencari nilai tengah. Nah, yang kedua adalah ukuran letak data. Nah, ini di SMP hanya dibahas sampai kuartil. Ketika SMA nanti kita belajar desil dan persentil ya, itu dia. Nah, yang ketiga adalah ukuran penyebaran data. Nah, ini di SMP juga udah belajar, tapi enggak pakai data berkelompok ya, datanya masih tunggal. Nah, untuk di SMA ini kita hampir sama membahas jangkauan, simpangan, dan ragam, tapi datanya berkelompok ya. Jadi kalau datanya berkelompok itu ada intervalnya nih, contohnya tinggi badan 150 sampai 155 cm. Nah, bakal kayak gitu sering kita jumpai ya nanti di soal-soal untuk materi statistika. Nah, jadi inilah gambaran yang mau kita pelajari untuk bab statistika. Jadi next nanti kita bahas yang pertama ya, yaitu adalah ukuran pemusatan data. Nah, sekian untuk pertemuan kita yang perdana ini. Semoga bisa dipahami. Nah, kita lanjut untuk pertemuan selanjutnya di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.